Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kalian harus menjaga imun kalian. Jangan lupa 3M, yaitu selalu memakai masker, sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai perbedaan atau penggunaan will dan going to. Pada pembelajaran kali ini, Ibu tidak membahas mengenai speaking atau cara pengucapan, tetapi penerapan atau penggunaan will dan going to. Nah, penggunaan will dan going to sebelum kalian menerapkan dalam kalimat, tentunya kalian harus tahu dulu perbedaannya. Apa sih perbedaan dari will dan going to? Pertama, will. Will adalah kegiatan atau sesuatu yang belum pasti dilaksanakan atau dilakukan, atau rencana yang belum pasti. Sedangkan going to adalah rencana yang sudah pasti dilaksanakan. Itu perbedaannya. Jadi kalian penerapan dalam kalimat tentunya harus benar. Kira-kira kalau kalian rencananya sudah pasti, maka gunakan kata going to. Sedangkan kalau belum pasti, maka gunakan will. Nah, bagaimana penerapan dalam kalimat? Tentunya kalimat itu harus ada subjek, harus ada kata kerja, harus ada keterangan waktu atau keterangan tempat. Kita bahas ya. Nah, dalam bahasa Inggris untuk membuat kalimat tentunya harus ada subjek. Berapa sih subjek itu? Ada 7. Yang pertama adalah I, yang kedua you, yang ketiga we, yang keempat they, yang kelima he, yang keenam she, dan yang terakhir it. Itu merupakan subjek dalam kalimat. Penting sekali dalam sebuah kalimat ada subjek. Nah, tentunya untuk penggunaan will dan going to itu harus ada kata kerja. Dalam bahasa Inggris kata kerja itu dikenal dengan verb. Nah, will dan going to itu menggunakan verb keberapa? Will dan going to menggunakan verb ke-1. Setelah verb, dalam kalimat itu tentunya ada to be. Dalam will dan going to mengenal 3 to be, yaitu to be Aramis. Apa sih Aramis itu? Are, am, is. Nah, to be Aramis atau to be are, am, is itu digunakan bagi penggunaan going to. Sedangkan untuk will tidak usah menggunakan to be. Nah, dalam kalimat seperti itu. Nah, anak-anak, selain tadi kata kerja dan juga to be, dalam penggunaan will dan going to itu ada keterangan waktu. Apa saja sih keterangan waktunya? Keterangan waktu untuk will dan going to itu yang pertama adalah tomorrow. Artinya besok. Kemudian tonight, artinya nanti malam. Kemudian later, artinya nanti. Atau in the morning, yaitu pagi ini. Nah, dalam keterangan waktu dikenal dengan penggunaan tomorrow, tonight, later, in the morning. Ada juga next. Bisa kalian gunakan next year, next week, atau next month. Itu penggunaan keterangan waktu bagi will dan going to. Nah, kita terapkan dalam kalimat ya, penggunaan will dan going to. Kalimatnya Ibu akan memberikan contoh satu kalimat penggunaan will. I will do English tomorrow. I sebagai subjek, will pada penggunaan rencana yang artinya akan, do sebagai verb ke-1, English keterangan,
dan tomorrow keterangan waktu. Ya, artinya adalah I will do English tomorrow. Saya akan mengerjakan bahasa Inggris besok. Pengertiannya bahwa rencana itu belum pasti apakah besok akan dilakukan atau tidak karena menggunakan kata will yang digaris bawahi. Nah, yang kedua penggunaan going to. Penggunaan going to contohnya adalah they are going to watch film next Sunday. Mereka akan menonton film minggu depan. Kalau going to di sana berarti pengertiannya akan pasti dilakukan atau rencana yang sudah pasti. They sebagai subjek, are to be are and is, going to rencana, watch sebagai kata kerja ke-1 atau verb ke-1, film sebagai keterangan, next Sunday keterangan waktu. Jadi dalam kalimat they are going to watch film next Sunday. Mereka akan menonton film minggu depan. Itu dalam penerapan dalam kalimat. Nah, kira-kira kalimat itu keterangan waktunya apakah harus selalu di belakang atau bisa kita rubah? Bisa kita rubah. Keterangan waktu bisa kita rubah atau disimpan di depan. Contoh kalimatnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tomorrow, Sinta is going to come to my house. Besok, Sinta akan datang ke rumah saya. Karena menggunakan going to, maka rencananya sudah pasti dilakukan. Besok, Sinta akan datang ke rumah saya. Nah, itu ada keterangan waktu disimpan di depan, kemudian subjek. Setelah subjek ada to be is karena menggunakan going to, kemudian going to-nya sebagai rencana, dan to my house, come to my house. Come to my house itu merupakan verb ke-1 dan keterangan. Contoh satu lagi, yaitu tonight my grandfather will contact me. Nanti malam kakek saya akan menghubungi saya. Tonight sebagai keterangan waktu. Bisa disimpan di depan kalimat atau di belakang kalimat. Sedangkan grandfather itu sebagai subjek, will sebagai rencana, contact sebagai verb ke-1, me di situ sebagai keterangan. Jadi bisa disebutkan tonight my grandfather will contact me. Nanti malam kakek saya akan menghubungi saya. Karena menggunakan will, maka rencana itu belum pasti dilakukan. Apakah kakeknya akan menghubungi atau tidak. Nah, dalam penerapan kalimat seperti itu. Jadi, perbedaan will dan going to. Tentunya jangan lupa subjek dalam kalimat itu harus selalu ada. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini adalah penggunaan will dan going to. Will rencana yang belum pasti dilakukan atau masih spontanitas, sedangkan going to rencana yang sudah pasti dilakukan atau yang akan dilaksanakan. Perbedaan yang kedua adalah will tidak menggunakan to be, are, and is, sedangkan going to menggunakan to be, are, am, is tergantung subjek di depannya. Dan penggunaan will dan going to itu menggunakan verb ke-1. Tentunya harus ada keterangan waktu sebagai pelengkap dalam kalimat. Mungkin itu perbedaan antara will dan going to. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu terangkan pada kali ini, pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran kita kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat
dan kalian bisa mengerjakan atau membuat latihan di rumah. Karena sekarang kalian masih dalam keadaan belajar jarak jauh, tentunya kalian belajar di rumah, bisa kalian melatih untuk menggunakan kata will dan going to. Terima kasih atas perhatiannya, selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.